Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kalian sudah melakukan praktik pembibitan dan penanaman daun bawang. Secara teorinya kalian bisa membaca LKS halaman 4 sampai halaman berapa nih? Halaman 13 ya. Dan di IPA pun sudah ada. Di sini ada pembibitan, ada penyemaian, dan ada penanaman. Apa penyemaian itu? Nah, penyemaian kegiatan menyemaikan benih. Jadi kalau penyemaian itu awalnya menumbuhkan dari biji menjadi bibit. Setelah biji tumbuh menjadi bibit, maka akan dipindahkan ke tempat penanaman. Itu penyemaian. Sedangkan pembibitan itu kegiatan menyiapkan bibit ditangkarkan ke kebun. Nah, untuk pembibitan ini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhinya, sehingga kita harus memperhatikan benar-benar ketiga faktor ini, yaitu suhu. Ya, suhu harus sekitar 18 derajat. Yang kedua, kelembaban. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu udara ya. Jadi suhu udara ini mempengaruhi kelembaban. Kelembabannya itu sekitar 30 sampai 40%. Tergantung terhadap apanya? Jenis tumbuhan tersebut ya. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga adalah untuk menaikkan kelembaban, yaitu ada pengembunan. Dapat dilakukan menggunakan sprayer yang semprotannya halus supaya lembab gitu ya, ditambahkan air, disemprot dengan air. Sedangkan yang ketiga faktor yang mempengaruhi pembibitan adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini penting untuk tumbuhan agar dapat melaksanakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses peristiwa di mana tumbuhan itu membuat makanan. Fotosintesis ini ya berlangsung di daun, karena di dalam daun itu ada klorofil atau zat hijau daun. Lalu yang ketiga adalah penanaman. Nah, penanaman adalah kegiatan meletakkan benih ataupun bibit di kebun produksi. Biasanya di sawah ya, di kebun. Nah, ini menanam atau di pot juga bisa. Nah, lalu yang kamu baca di sini ada di halaman 7, cara memilih bibit yang baik. Nah, bibit yang baik itu ada beberapa ciri. Nih, silahkan dipelajari. Ciri-ciri bibit yang baik itu varietas unggul. Varietas unggul itu indukannya ya, jenisnya dari jenis yang baik kualitasnya. Misalnya buahnya manis, ya, daunnya lebat, buahnya lebat juga. Nah, itu bibit unggul, bibit yang baik. Lalu tanaman induk berusia cukup tua. Tanaman induk tumbuh subur dan tahan penyakit, tidak gampang mati oleh hama. Tanaman induk berbuah lebat tadi. Nah, dan sebaliknya ciri-ciri bibit yang buruk ya, tanaman induknya berusia muda. Jadi kalau kalian ingin menanam bibit itu pilih yang sudah tua. Lalu tanaman induk memiliki buah yang rasanya enak dan berkualitas. Bunga yang dihasilkan tumbuhan induk tumbuh secara mulus. Bibit atau biji jika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Nah, itu ya. Jadi ciri bibit yang baik, bijinya itu kalau dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Nah, ini yang buruknya silakan dibaca, ada di situ.
Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam IPA juga ada generatif dan vegetatif. Generatif itu peristiwa perkembangbiakan yang mengalami perkawinan. Sedangkan yang vegetatif, nih ada dua, ada alami dan ada buatan. Bisa dibaca, diulang di sini. Ya, Ibu sudah menerangkannya di dalam pelajaran IPA. Nah, kalian tinggal baca saja di sini. Untuk nanti mengisi ya, mengisi halaman ini nih, halaman 18 sampai 20 diisi di LKS-nya langsung ya, pilihan gandanya saja. Kerjakan dengan cermat dengan cara membaca terlebih dahulu materi yang ada di dalam LKS-nya. Ya, jangan lupa anak-anak nanti dikumpulkan di sekolah paling lambat pukul 11. Selamat bekerja dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.